Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa usukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tafuzun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Al-ayah. Wa qala adzon wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah wa piratin ad-du'a mukhul ibadah. Wa qala aidan ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tallahu biha ida salasin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayasifa anhu minasu mithlaha qalu idza tuksiru qala Allahu aktsaru. Al hadis. Wa qala syai'atu ilah fi kitabihi la yakun ta'akhuru amadil ato mal ilahai fi du'a mujiban ya'sika bahwa domin lakal ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtarun nafsika wa fil waqti alladzi yurid la fil waqti alladzi turid. Al-Athar. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita sama-sama ada di tempat yang insya Allah tempat ini selalu dibarokahkan dan penuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang diagungkan oleh Maha yang agung, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in, wabil khusus pada seluruh pemirsa channel YouTube Purwakarta. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian Kitab Hikam
untuk meneruskan hikmah-hikmah yang telah dibahas, yaitu hikmah yang telah dibahas yaitu tentang masalah kadang-kadang orang untuk sesuatu yang sudah ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang berusaha sekeras mungkin, tapi untuk yang diperintah kadang-kadang banyak yang melalaikan. Padahal seharusnya hikmah yang sudah dibahas itu kita harus berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan perintahnya, dan insya Allah yang sudah ditanggung jawab oleh Allah, insya Allah ini akan menjadi jaminan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hikmah berikutnya, yaitu hikmah nomor 6, insya Allah akan membahas penjelasan tentang penundaan terkabulnya doa. Kenapa ini perlu dibahas? Sebab kadang-kadang orang itu di dalam berdoa kadang-kadang sering mengandalkan doa, tidak mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di dalam berdoa keputusan ada di diri orang yang berdoa, padahal keputusan itu ada di hadrah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita sama-sama simak penjelasan tentang penundaan terkabulnya doa supaya kita lebih jelas di dalam kita melaksanakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diperintah oleh Allah untuk berdoa seperti di surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, insya Allah aku akan mengkabulkannya. Artinya di dalam ayat ini menerangkan bahwa kita diperintah untuk melaksanakan berdoa kepada Allah, insya Allah yang akan mengkabulkannya hanya dat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis bahwa doa wal ibadah wa piratin adua wa muhul ibadah. Doa itu adalah ibadah atau pokoknya daripada ibadah. Oleh karenanya kita dianjurkan selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang di dalam doa ini banyak yang ditunda atas terkabulnya doa. Kenapa? Ketika kita berdoa semaksimal mungkin tapi terkabulnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana untuk menyikapinya ketika kita berdoa tapi dikabulnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Athaillah di dalam kitab hikamnya dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ato mal ilahi fi du'a mujiban li'asika bahwa domina lakal ijabah bima yahtaruhu laka la bima tahtaru linapsika wa fil waqti alladzi yurid la fil waqti alladzi turid. Yang artinya keterlambatan waktu datangnya pemberian ilahi sementara engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, janganlah hal itu menyebabkan putus asa. Dia telah menjamin untuk mengabulkannya dalam hal-hal dia kendakinya untuk dirimu dalam waktu yang tidak dalam waktu yang dikendakinya, bukan dalam waktu yang engkau kendakinya. Artinya
di dalam hikmah ini Syekh Athaillah menjelaskan bahwa keterlambatan waktu datangnya pemberian dari Allah, sementara kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa, itu janganlah sampai putus asa. Jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena putus asa itu adalah hukumnya dosa. Oleh karenanya mungkin keterlambatan dikabulnya doa mungkin ada hikmah-hikmah yang manusia tidak tahu. Kenapa kita sungguh-sungguh berdoa tapi dikabulnya terlambat. Nah, karena memang kalau melihat di dalam kitab Bukhari Muslim, di dalam kitab Ibnu Majah, di dalam kitab Turmudi, bahwa ada hadis ya, yang menjelaskan bahwa diijabah doa itu terbagi atas 3 bagian. Ya. Jadi diijabah doa itu terbagi atas 3 bagian. Ya. Pertama, ada yang diijabah doa itu memang ketika kita berdoa langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia langsung. Itu ada semacam seperti itu. Dan yang kedua termasuk diijabah doa juga, yaitu nanti dikabulnya di hari akhir. Bahkan kebanyakan para aulia Allah, kebanyakan para kasih Allah pengennya doa dikabulnya nanti di alam akhir. Karena di alam akhir memang waktu yang tidak ada ujungnya, abad-abad, waktu yang seterusnya. Makanya bagi orang yang sudah benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang doanya itu pengen diijabahnya nanti di alam akhir. Dan termasuk yang ketiga, termasuk ijabah doa itu, yaitu dihapus dosa-dosanya. Ini dihapus dosa-dosanya juga termasuk ijabah daripada doa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang orang itu tidak berdoa atas dosa, atas maksiat, dan tidak berdoa memutuskan silaturahmi. Hadirin rahimakumullah yang ada di channel MU ini, berdasarkan hadis ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin ila atallah biha ida salasin imma antu ajala lahu da'watuhu wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayasrifanu minasu misla qalu idza tuksiru qala Allahu aksaru. Hadis riwayat Imam Turmudi. Hadirin yang ada di channel MU ini, tapi ketika kita diberikan ijabah di dunia ini terbagi 3 bagian. Jadi ijabah yang telah diberikan di dunia ini juga dibagi 3 bagian. Pertama, kita meminta kepada Allah sesuatu yang itu, yang akhirnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang itu juga. Ada yang seperti itu. Dan yang kedua, kita meminta kepada Allah sesuatu yang itu tapi diberi lain yang itu. Ya. Diberi lain yang kehendak dia, kehendak orang itu. Dan yang ketiga, yang diberikan di dunia ini istilahnya kita pengennya sesuatu yang itu tapi dikasihkan kadang-kadang bukan yang itu, ya. Bahkan ada juga
ketika kita berdoa dan doanya itu terus diakhirkan, permintaannya diakhirkan, tapi dikabul, tapi diakhirkan. Maksudnya diakhirkan itu supaya tambah-tambah kemaslahatan, karena yang tahu kemaslahatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kalau diberikan sekarang mungkin ada permasalahan, tapi ketika diakhirkan, ditunda 2 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun daripada dia mulai berdoa itu, ya mungkin diakhirkan itu ada kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karenanya kita jangan sampai suudzon, jangan sampai a priori, jangan sampai salah sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang mengijabah doa itu, yang mengkabulkan doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam sesuatu yang dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh kamu, dan di dalam waktu yang dikehendaki Allah, bukan di waktu yang dikehendaki olehmu. Oleh karenanya kita harus bersabar ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat daripada doa dikabulkan itu memang ulama-ulama di dalam kitabnya, termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya di dalam kitab hikamnya sendiri, bahkan syarat dikabulnya doa itu terbagi atas 6 bagian. Bahkan ada yang mengatakan 10 ya. Di antaranya kita kalau mau berdoa harus punya wudhu dulu ya. Setelah wudhu kita harus menghadap arah kiblat ya. Dan yang harus diperhatikan yaitu makanan-makanan itu harus steril, harus makanan dari barang yang halal. Karena untuk melancarkan doa itu ketika ada makanan yang haram, ini susah juga untuk dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain daripada makan haram dan berdoa harus tulus hati, harus ikhlasnya. Tidak ada unsur apa-apa, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya berdoa itu harus bersih daripada dosa-dosa yang menghambat atas dikabulnya doa. Dan seterusnya berdoa itu harus dimulai dengan bismillah, dengan alhamdulillah, dengan sholawat, nanti diakhiri dengan sholawat dan alhamdulillahirabbil alamin. Itu diantaranya syarat daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya itu penuh harapan, doa yang kita dibacakan insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di dalam berdoa itu jangan terlalu tergesa-gesa ya, dengan kalimat-kalimat yang dibacakan. Istilahnya harus tartil. Contoh seperti Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah, ya rabbana lakal hamdu bi jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba katsiran mubarakan sababan li ibadatik. Nah, dan dianjurkan mendoakan daripada orang tua, terus ditutup dengan wa sallallahu alaihi Muhammadi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu diantara syarat dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa itu
termasuk syarat yaitu melaksanakan atau menanti dikabulnya doa dengan sabar. Artinya harus kita betul-betul sabar untuk menanti dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi di dalam kitab hikam ini ya menegaskan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh tapi doanya ditunda, ijabahnya ditunda dikabulkannya oleh Allah, ini jangan sampai putus asa, apalagi tidak melaksanakan berdoa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk kita sebagai manusia biasa, manusia yang penuh dengan kehilapan, walaupun kita di dalam diri kita tidak ada harapan untuk dikabul doa, tapi kita jangan berputus asa. Kemungkinan ada doa yang kita tidak tahu ternyata doa itu dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa itu sangat penting, seperti pentingnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa itu meminta kepada Allah itu sangat penting. Bahkan kalau meminta terhadap manusia mungkin ada bosannya, ya. Mungkin manusia itu kalau dipinta terus ada kapoknya gitu. Tapi kalau Allah dipinta, Allah lebih senang dan Allah lebih bahagia ketika manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada pemirsa yang ada di channel YouTube MUI Kabupaten Purwakarta ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul. Masalah ijabah, masalah kabul itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kabul itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kabul di dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan waktu yang dikehendaki oleh kita-kita. Tapi terkadang ada juga yang dikabul oleh Allah, kita pengennya itu, kadang-kadang oleh Allah dikabulkan yang itu. Kita dikehendakinya yang itu, kadang-kadang oleh Allah dikehendaki yang itu. Itu yang pas gitunya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan pengajian hikam ini kita termotivasi, ya, ada semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita harus banyak berdoa bagaimana kita punya pimpinan yang adil, pimpinan yang amanah. Ini sangat penting. Karena pendapat Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau aku punya doa yang diijabah oleh Allah, buat aku, kata Imam Ahmad bin Hambal, yang paling utama kami akan berdoa kepada Allah, pengen diberi pimpinan yang adil, pengen diberi pimpinan yang amanah. Karena dengan pimpinan yang adil dan amanah, insya Allah akan menjadi sejahtera umat manusia, bahkan akhirnya menjadi badatun toibatun warubun ghafur. Itu mungkin yang bisa dijelaskan di dalam hikmah yang keenam, yaitu penjelasan tentang penundaan terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dan terima kasih. Ditutup dengan kiparat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khudma sopada makadar. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.